Pria ini melampaui batasan kekuatan para penyihir, namun ia dikhianati oleh teman-temannya hingga tewas. Kini, ia berinkarnasi ke dalam tubuh seorang anak laki-laki yang setiap hari disiksa. Namun, keadaan berbalik. Ia menghajar siapapun dan bahkan merampas barang-barang mereka. Beberapa waktu kemudian, ia terlibat masalah dengan beberapa murid. Mereka melempari batu ke arahnya, tapi ia tidak melawan. Namun, ketika seorang murid senior memutuskan untuk memukulnya dengan keras, ia menangkis serangan tersebut meski tangannya patah. Hal ini karena tubuh barunya yang lemah, jadi ia memperbaiki tangannya seolah itu bukan masalah besar. Tak lama kemudian, semua murid itu tertidur dengan mata terbuka. Bahkan ada satu yang mulutnya berbusa. Sekarang, mari kita kembali ke awal cerita karena aku akan menceritakan secara detail tentang bagaimana semua ini terjadi. Kisah ini bermula 1300 tahun lalu ketika kawanan monster Discord sedang ditahan oleh para pahlawan terkuat umat manusia. Tepat saat harapan tanpa sirna, sang MC Gigachad muncul dan melepaskan ledakan energi yang begitu kuat hingga memusnahkan monster-monster itu layaknya guyuran air panas. Ia menyeringai betapa mudahnya hal itu, membuat rekan-rekan satu timnya terpana. Mereka bergegas menghampirinya, bertanya-tanya bagaimana ia menjadi sekuat itu. Lim berkata bahwa ia telah membuka kemampuan ke-108 yang seharusnya mustahil dilakukan. Kawanan iblis mulai muncul kembali. Jadi, Lee memberikan sedikit lagi dari kemampuan spesialnya dan memberitahu semua orang bagaimana ia mencapai tingkat kemahakuasaan dan akan menghadapi Calamity Demon sendirian. Ia berjalan menuju celah dan melihat iblis itu di dasar sedang bertelur iblis yang darinya monster-monster Discord menetas. Lia menggunakan cambuk petir untuk mengikat Calamity Demon tersebut. Sang iblis melompat dan melakukan serangan balik. Benturan serangan mereka tampak seperti sel melawan Gohan. Calamity Demon muncul setiap 300 tahun sekali dan umat manusia membentuk unit beranggotakan 100 orang yang berinkarnasi setiap 300 tahun untuk menghentikan iblis tersebut. Lee memutuskan sudah waktunya untuk mengakhirinya selamanya dan menggabungkan seluruh 108 kemampuannya ke dalam serangan berikutnya. Tiba-tiba, ia tertusuk serangan dari belakang. Saat anggota tubuhnya tercabik, ia menoleh dan melihat rekan timnya, S1MC High Pronunciation Gradi, yang mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Calamity Demon dibunuh selamanya. S1MC High Pronunciation Gradi memberitahu Liam bahwa ia akan mengambil 108 kemampuannya dan juga mengutuknya agar tidak bisa berinkarnasi. Ia menyedot keterampilan Liam seolah-olah 108 pria tersebut, dan S1MC High Pronunciation Gradi adalah Bonnie Blue. Ia menendang Liam ke dalam jurang sementara para pahlawan lainnya tertawa saat ia jatuh. Lingkaran sihir baru muncul dan mulai melahirkan kembali monster-monster Discord. Jadi, para pahlawan menggabungkan kekuatan mereka untuk menyegel monster itu dan Liam. Tubuh mereka mulai menghilang sementara Liam bertanya-tanya mengapa mereka ingin Calamity Demon bangkit setiap 300 tahun. Calamity Demon hendak memberikan siksaan paling kejam kepada Liam saat ia menyirimkan kawanan keturunannya yang tak ada habisnya untuk memangsa tubuh Liam yang terus beregenerasi karena kutukan S1MC High Pronunciation Gradi membuat penyiksaan Liam berlangsung selamanya. 1200 tahun kemudian, Liam dan iblis itu telah menyatu. Ia membuat janji bahwa suatu hari nanti ia akan membalas dendam. Ia memohon kematian ketika tiba-tiba seorang malaikat muncul untuk mengabulkan keinginannya dan menarik jiwanya keluar dari tubuhnya saat Liam terbangun di genangan muntah di tempat yang asing baginya. Ia mencoba berdiri namun tak bisa saat sekelompok perundu mendekatinya, memanggilnya KAI dan memperlakukannya seperti bola sepak. Liam, yang mulai sekarang akan dipanggil KAI, bertanya-tanya apa yang terjadi namun merasakan sakit yang tajam saat mereka menghantamkan kepalanya ke air mancur, lalu mulai menendangnya dengan Joshua yang datang, dan berkata mereka terlalu lembek. Ia mengeluarkan obat sambil berkata itu akan membuat KAI menari lucu. Jadi, para preman lainnya menahannya sementara Dr. Joshua memberikan obat tersebut. KAI merasa seolah tubuhnya akan meledak dan mulai muntah begitu hebat hingga tubuhnya mulai berkedut yang merupakan tarian lucu yang dibicarakan Joshua. KAI terbanding ke lantai, tapi Joshua menendangnya lagi, mengatakan bahwa ia harus menari lebih banyak, namun KAI berkomentar bahwa ia sudah cukup. Satu preman mengangkatnya, tapi KAI dengan cepat mencengkeram tangannya dan meremasnya begitu keras hingga tulang preman itu hancur. KAI menyebut mereka sampah dan menjelaskan bagaimana sampah harus dibuang. Ia dengan cepat menganalisis sihir yang dimiliki tubuh ini dan mengetahui bahwa ia hanya memiliki sihir es yang lemah. Dan saat preman itu hendak meninjunya, KAI menggunakan sihir esnya untuk membekukan lengan preman yang lain. Ia menyeringai dan menyelimuti tangannya sendiri dengan es, lalu meninju preman itu begitu bermeditasi dan kemudian melayangkan tatapan dingin ke arah murid-murid lain yang membuat mereka kocar-kacir ketakutan. Pakaiannya karena pakaian KAI tertutup mentah. Kemudian ia menyuruh pria lain untuk melepas jaketnya karena ia akan mengambilnya. Dan beberapa saat kemudian, kita melihatnya mengenakan pakaian baru yang ia dapatkan dari para murid. Ia membuang pakaian lamanya dan menoleh ke arah kelompok perundung itu, bertanya apakah mereka ingin
Semua membeku ketakutan. Jadi, pria itu mencoba meminta maaf dan memohon belas kasihan. KAI bertanya apakah dia serius setelah menyiksanya dengan begitu brutal. Tidak mungkin mereka benar-benar berpikir permintaan maaf sederhana akan menyelamatkan mereka sekarang. Mereka tidak percaya pada kekejamannya saat pria itu mulai menyalahkan Joshua atas kesalahan mereka. Ia menjelaskan bahwa Joshua adalah pemimpin mereka, jadi mereka harus mematuhinya. KAI berpikir tentang bagaimana Joshua menyentiknya dengan obat itu. Pria itu menjelaskan bahwa Joshua adalah orang yang mengatakan mereka harus menargetkan KAI dan permainan keturunan Liam. Mendengar nama permainan itu, KAI meminta penjelasan segera, tetapi pria itu bingung karena seharusnya sudah cukup jelas. KAI menjadi murka dan menyuruh pria itu menjelaskan segera. Jadi pria itu memberitahu KAI bagaimana permainan keturunan Liam adalah permainan yang diturunkan di antara murid-murid Akademi Sihir Kerajaan. Mereka memilih satu orang untuk memerankan pengkhianat Liam Hill dan semua orang menghukumnya dengan berbagai cara. KAI tidak percaya mereka membicarakan tubuh masa lalunya dan bertanya lebih banyak kepada pria itu, dan pria itu mengatakan semua orang tahu cerita tentang penaklukan pengkhianat Liam Hill yang dikalahkan oleh 99 pahlawan lainnya dan dianggap sebagai pelukis Austria di dunia ini, penjahat terburuk sepanjang masa. KAI mundur selangkah dan mengingat rekan tim lamanya yang tidak hanya mengkhianatinya tetapi juga menggambarkan dirinya seperti ini. Jadi ia memutuskan sudah waktunya untuk meluruskan sejarah. Mereka menunjukkan tempat tinggal KAI saat mereka berbisik di antara mereka sendiri bertanya-tanya mengapa ia membuat mereka mengantarnya ke rumahnya sendiri. Ia berbalik dan memberitahu mereka bahwa mereka boleh pulang untuk hari ini, namun memperingatkan mereka bahwa ini masih belum berakhir. Ia memasuki rumahnya yang berdebu dan disambut oleh pelayannya yang memanggilnya yang mulia, dan KAI menyadari bahwa tubuh ini milik keluarga kerajaan. Untuk alasan tertentu, ia tidak dapat mengakses ingatan tubuh ini. Jadi ia bertanya kepada pelayan tentang garis keturunan KAI. Pelayan itu, yang bingung, menjelaskan bahwa ia adalah pangeran ke-8 dari kerajaan ini. Dan KAI bertanya-tanya mengapa ia tidak tinggal di istana. Lalu juga, mengapa orang-orang itu sangat merundumnya jika ia berdarah bangsawan? Sebelum pelayan itu sempat menjawab, KAI berjalan pergi untuk beristirahat. Namun pelayan itu bertanya apa yang terjadi padanya karena ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. KAI tahu bahwa pelayan tidak boleh berbicara kepada bangsawan seperti ini, tetapi kemudian menyadari bahwa pria ini benar-benar peduli padanya. Ia menghela napas dan memutuskan untuk memberitahu pelayan itu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa KAI yang dia kenal sudah mati dan menyuruh pria itu menganggapnya sebagai orang yang benar-benar baru. Sekarang ia pergi tidur sambil mengingat peristiwa yang terjadi 2100 tahun yang lalu ketika S1MCHI Pronunciat yang Gradi dan Mimo terpojok oleh iblis. S1MCHI Pronunciat yang Gradi tertusuk oleh tentakel dan terlempar, menabrak dinding terdekat dengan tentakel lain yang hendak menyeret Mimo pergi. Tepat saat iblis itu mulai menyeretnya pergi dengan S1MCHI Pronunciat yang Gradi memohon kepada iblis itu untuk berhenti. Petir biru mulai menghanguskan iblis-iblis itu hingga garing dengan KAI berteriak dari atas bahwa ia datang tepat waktu. S1MCHI Pronunciat yang Gradi berterima kasih atas bantuan KAI. Meskipun S1MCHI Pronunciat yang Gradi menentang perintah, KAI tidak peduli dan mulai menyembuhkan pria itu. Segera, ia memeriksa Mimina untuk melihat apakah dia baik-baik saja dan bertanya kepada S1MCHI Pronunciat yang Gradi apakah dia ingin mengumpulkan bahan peningkatan hanya untuk dirinya sendiri. S1MCHI Pronunciat yang Gradi mengatakan bahwa terlepas dari perbedaan mereka, KAI memang menyelamatkan mereka sekarang dan mereka berjabat tangan dengan S1MCHI Pronunciat yang Gradi yang berjanji akan membalas budi KAI suatu hari nanti. KAI terbangun dan memutuskan untuk menemukan orang-orang itu secepat mungkin untuk mengambil kembali keterampilan yang mereka curi darinya. Sebelum itu, ia memutuskan untuk menjadi lebih kuat sebagai bentuk terima kasih kepada KAI karena telah mengizinkan Liam untuk mengambil tubuhnya sebagai wadah. Keesokan paginya, pelayan menyajikan sarapan yang rasanya sangat buruk, tetapi KAI tetap memakannya karena ia tahu pelayan itulah yang membuat makanan ini dan keterampilan memasaknya tidak tinggi. Lagi pula, ia tidak memiliki koki pribadi di tempat ini. KAI hanya mengembuskan napas karena ini bukan cara hidup seorang pangeran. Dan pelayan itu mulai meminta maaf seolah itu kesalahannya. Tapi KAI menyuruhnya berhenti jika dia masih memiliki harga diri. Adegan beralih ke Akademi Kerajaan saat KAI bertanya-tanya bagaimana cara menemukan musuh dari wadah ini. Ya mudah karena musuh-musuhnya justru menemukannya. Joshua menyeringai dan mendekati KAI, bertanya kepadanya tentang insiden kecil tadi malam. Joshua memberitahu dia bahwa perilaku KAI tidak dapat diterima, lalu berbalik dan memberitahu yang lain bahwa mereka perlu mengajari keturunan Liam ini sopan santun. Para murid semua berkumpul saat Joshua memberi mereka perintah untuk memulai, jadi mereka melempari KAI dengan batu yang hanya berdiri di sana seperti patung. Ia menatap ke arah Joshua, wajahnya berlumuran darah, dan melihatnya terluka seperti ini, para murid berhenti menyerangnya. Joshua berteriak agar mereka melanjutkan, dan mereka enggan, yang membuatnya kesal saat ia mengatakan akan menangani sendiri masalah ini. Ia mulai bersiap untuk memukul seperti karakter kartun, tapi KAI memblokir serangannya dan tangan Joshua patah karena benturan tersebut. KAI berkomentar bahwa ia lupa tubuh ini rapuh saat ia mematahkan tulang kembali ke posisi semula dan menggoyangkan tangannya. Para murid terkejut dan Joshua memutuskan untuk menggunakan sihirnya pada KAI sekarang dan mengirimkan serangan bola api. KAI mengembuskan napas dan mengaktifkan lingkaran sihir esnya yang memantulkan bola api tersebut dan mengirimkannya kembali langsung ke Joshua. Ususnya menjadi kacau saat ia memuntahkan darah ketika tiba-tiba KAI menyerang murid-murid lain di dekatnya, membuat mereka semua pingsan. Murid-murid lain menatap, tidak bisa berkata-kata, dan KAI bingung mengapa mereka tidak melawan serangannya sama sekali. Tiba-tiba, sepupu Kuese muncul, bertanya kepada KAI mengapa ia membuat masalah. KAI
KAI menjelaskan bahwa merekalah yang memulainya, tetapi pria itu tidak peduli dan menyuruh KAI mengikutinya. Saat mereka pergi, para murid berkomentar bahwa KAI akan dihajar habis-habisan sekarang. KAI tiba-tiba sakit kepala saat ia ingat bagaimana pria ini biasa mencambuknya dengan ikat pinggang sebelumnya, dan ini membuat KAI sangat marah hingga ia berhenti sejenak. Pria itu berteriak padanya untuk datang, dan KAI menurut. Guru itu menyeringai, tetapi KAI juga menyeringai, siap untuk memberi pelajaran pada sang guru. Mereka memasuki kantornya dan pria itu mengunci pintu. Ia memberitahu KAI bahwa ia baru saja dihukum 3 hari yang lalu saat ia menamparnya selama 1 jam penuh, tetapi KAI masih belum mendapat pelajaran. Ia bertanya apakah KAI mungkin seorang masokis dan mulai menghinanya, menyebut KAI bangsawan palsu. Ia menjelaskan bagaimana darah dan pengkhianat mengalir di nadi KAI dan bersiap untuk menggunakan sihirnya pada KAI untuk menghukumnya. Ia menjebak kedua lengan dan kaki KAI dengan sihirnya dan kemudian membantingnya ke dinding terdekat, membuatnya terantai di sana. Guru itu mulai melepas ikat pinggangnya saat ia bertanya kepada KAI apakah ia akan menangis seperti yang selalu ia lakukan. Namun, KAI hanya tidak peduli dan melihatnya tenang seperti ini mengejutkan sang guru. Namun, ia tidak peduli dan bersiap untuk memberi KAI ikat pinggang berduri saat ia mengayun lengannya, yang segera ditangkap oleh tangan yang membeku. Guru itu berbalik hanya untuk melihat raksasa es. KAI berkomentar bagaimana tubuhnya tertutup bekas luka karena dicambuk, lalu mematahkan rantai dengan mudah dan berteriak kepada guru bahwa ia senang akhirnya tahu siapa yang melakukan pencambukan itu. Guru itu sekarang gemetar, baik karena dingin maupun karena takut saat KAI memberi isyarat pada golem yang kemudian memelintir lengan guru itu dan mematahkannya seperti Thanos. Pria itu menjerit kesakitan saat golem mematahkan lengannya di bagian siku. KAI berkata, sekarang giliran tangan kiri, dan sepertinya golem akan membantingnya dengan selangkangannya. Guru itu mencoba menjelaskan bagaimana ia menghukum KAI demi kebaikannya sendiri, tetapi kemudian menutup mulutnya ketakutan. KAI mengatakan bahwa jika orang bisa belajar dari hukuman, sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk belajar. KAI menyuruhnya mengambil ikat pinggang dan mencambuk dirinya sendiri, dan pria itu menolak, tetapi kepalanya hampir tertusuk panah es. KAI menawarinya pilihan, mencambuk diri sendiri atau mati, dan guru itu menangis bahwa ia akan mencambuk dirinya sendiri. Kemudian KAI memerintahkannya untuk melepas pakaiannya, dan segera mulai sementara ia duduk bersantai dan menikmati pertunjukannya. Guru itu terus mencambuk dirinya sendiri, memar dan melukai tubuhnya dengan setiap pukulan. Ia bertanya kepada KAI apakah ini sudah cukup, dan KAI mengatakannya ketika dia melakukannya 100 kali lagi. Ia mulai menangis terseduh-seduh dan kita melihatnya pingsan kemudian karena semua pencambukan diri itu. Guru itu menjadi senang karena sudah 100 kali cambukan dan KAI bertanya mengapa dia begitu senang karena mereka baru saja memulai. Wajah guru itu hampir meleleh karena semua tangisan sementara KAI hanya menatapnya dengan tatapan kematian paling dingin. Beberapa saat kemudian, semua murid berkumpul, ketakutan, melihat pilar es besar dan guru telanjang yang babak belur di atasnya. Ia memohon kepada mereka untuk membantunya, dan KAI menyuruhnya mengakui dosanya di depan semua orang di sini. Guru itu memohon padanya untuk berhenti, jadi KAI mematuhinya dan menjentikan jarinya, yang membuat es mulai mencair. Dan guru itu, yang merasa pintar, tahu ia akan jatuh dengan keras. KAI menyuruhnya bergegas dan mengaku. Jadi si bodoh itu menangis dan mengakui semua yang telah ia lakukan kepada KAI. KAI meminta rincian lebih lanjut, dan guru itu mengakui semuanya. Ia bahkan mengatakan bagaimana ia melakukannya karena itu membuatnya merasa lebih baik. Dan semua murid sangat terkejut mendengar semua yang ia lakukan kepada KAI. KAI hanya berdiri di sana dan menonton saat pria itu terus menangis, mengakui, dan memohon belas kasihan. Murid-murid berkomentar bahwa guru Pierce pasti akan dipecat setelah itu. Jadi KAI berbalik bertanya apakah mereka merasa ini lucu. Dan demi Tuhan, kemana saja kau selama ini? Manis? KAI berkomentar bagaimana tidak lama yang lalu mereka juga melempari batu padanya, dan semua murid mundur selangkah ketakutan. Jadi KAI memberitahu mereka bahwa siapapun yang menganiaya dia sebelumnya akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti guru Pierce. Ia berjanji akan membalas dendam dan mengancam bahwa tidak ada yang aman. Semua murid membeku ketakutan. Beberapa saat kemudian, Joshua mengutuk KAI, dan saat ia mencoba berjalan pergi, seorang wanita bermuncul, menyebut Joshua menyedihkan. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, pria itu menceramahi KAI, menjelaskan bagaimana seorang guru belum pernah dipermalukan di depan umum oleh seorang murid seperti itu sebelumnya. Guru-guru lain hadir juga, sementara KAI hanya mencoba menahan amarahnya begitu kuat hingga mereka semua ketakutan. KAI menjelaskan bagaimana ia melakukan apa yang ia lakukan karena guru itu melakukan hukuman fisik yang tidak adil padanya. Mendengar ini, semua guru menertawakan KAI saat kepala sekolah menjelaskan bagaimana klaim KAI tidak masuk akal karena guru Pierce adalah pria yang terhormat. KAI terkejut mendengar ini karena Pierce benar-benar mengakuinya sendiri. Tapi Satama di sini berkomentar bagaimana ia dipaksa untuk mengatakan kebohongan itu. Ia meminta guru ke LR untuk berurusan dengan KAI dan ia mengatakan bagaimana KAI selalu berbohong. Ia bahkan mengeluh dan berbohong bahwa ia dirundung oleh teman sekelasnya. Kepala sekolah berteriak pada KAI mengatakan bagaimana mereka adalah akademi kerajaan dan hal seperti itu tidak ada di sini. Guru ke LR mengonfirmasi hal ini mengatakan bagaimana KAI mengarang semua kebohongan ini karena dia pecundang. KAI mendekat ke wajahnya bertanya apakah dia benar-benar
benar-benar orang yang menolak permohonan bantuannya. KLR bertanya apakah KAI mengancam seorang guru sekarang dan berteriak agar kepala sekolah mengeluarkannya sekarang juga karena perilaku ini. Ia memberitahu KAI bagaimana mimpinya untuk menjadi penyihir pemulihan nasional berakhir hari ini saat bagian tubuhnya membesar di setiap frame. KAI benar-benar tidak peduli dan tepat saat kepala sekolah hendak mengeluarkannya, mereka mendengar ketukan di pintu dan seorang pria masuk dengan pesan mendesak. Setelah membisikkannya kepada kepala sekolah, si pria terkejut dan mengatakan bagaimana ia akan membiarkan KAI lolos untuk hari ini, membuat sisa dewan juga terkejut. Wanita itu kehilangan saat ia berteriak bagaimana KAI perlu segera dikeluarkan. Tapi kepala sekolah mengatakan bagaimana ini adalah perintah langsung dari Lord Kate. Mendengar nama ini, bahkan KAI terkejut saat kepala sekolah mendorongnya keluar dari kantornya. KAI bertanya-tanya siapa pria ini yang berani menjaminnya seperti itu. Ia kemudian mengingat KLR dan sejujurnya dia sulit dilupakan dan berpikir bagaimana dia mungkin target balas dendam barunya. Tiba-tiba murid lain mendekati KAI dan tersipu saat mencoba menyentuh sikunya. Melihatnya, KAI segera teringat S1MC High Pronunciate yang Gradi tepat sebelum mereka membunuhnya dan seorang pahlawan wanita bernama Violet yang menyiksanya sebelum mereka menghabisinya. Ia ingat dengan jelas serinyai dan leku tubuhnya saat kita kembali ke masa sekarang dengan gadis ini memberitahu KAI bagaimana mereka perlu bicara. KAI tahu bahwa para pahlawan unit 100 orang berinkarnasi sebagai orang yang berbeda setiap 300 tahun dengan mempertahankan kekuatan mereka dan bahwa gadis ini pastilah Violet yang menyiksanya bertahun-tahun yang lalu. Ia mulai berjalan menuju KAI, tetapi ia mendorongnya ke dinding saat ia mengeluarkan suara erangan. Tapi KAI tidak main-main dan mendekat ke wajahnya, mengatakan bagaimana dia baru saja mempermudah perburuannya. Ia memanggilnya Violet dan gadis itu segera tersipu, bertanya siapa Violet yang ia bicarakan ini. KAI hanya menyeringai dan mulai melakukan tindakan sadis padanya. Ia mengaktifkan sihirnya untuk membela diri, mengatakan dia tidak tahu siapa Violet. Ia memanggil pusaran hijau yang mendorongnya menjauh dari KAI. Ia mendarat beberapa kaki darinya dengan dia memanggilnya pembohong karena dia baru saja menggunakan kekuatan angin yang dia curi darinya. Gadis itu sekarang gemetar di atas serangan saat KAI memberitahu bagaimana wadahnya saat ini tidak dapat menangani kekuatan penuh dari mantra itu. Ia menyebutnya tidak layak dan mengatakan bagaimana ia akan mengambilnya kembali. Ia mengulurkan lengannya, siap untuk menyedotnya, tetapi tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dan memuntahkan darah. Ia berpikir bahwa tubuh ini juga tidak dapat menangani semua mantra yang telah ia gunakan hari ini dan perlahan pingsan. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dengan pelayan, dan gadis itu menjaganya. Dia senang melihat dia baik-baik saja dan menyuruh KAI beristirahat, tetapi ia menepis tangannya, bertanya apa yang dia pikir dia lakukan. Pelayan itu campur tangan, mengatakan itu bukan cara Anda berbicara kepada seseorang yang baru saja menyelamatkan hidup Anda. KAI tidak mengerti, jadi pelayan itu menjelaskan bagaimana Lady Bridget menyembuhkannya dan membawanya ke rumahnya setelah dia pingsan. KAI menyadari bahwa dia bisa saja membunuhnya saat dia tidak sadarkan diri, tetapi tidak melakukannya, jadi ia bertanya kepada Bridget apa rencananya. Bridget mengatakan dia tidak tahu apa yang dibicarakan KAI dan bertanya apakah dia benar-benar lupa siapa dia. KAI masih tidak mempercayainya karena dia menggunakan kekuatan angin yang dia curi darinya. Bridget menahan air mata, bertanya kepada KAI ada apa dengannya, dan KAI menariknya mendekat, mengatakan mereka mengkhianati dan membunuhnya 1200 tahun yang lalu. Bridget menyadari KAI berbicara tentang Liam Hill dari legenda, dan KAI merasa perilakunya aneh, seolah-olah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ia memeriksa tubuhnya, tetapi mantra umum memutuskan kontak mereka dengan pelayan menggunakannya dan mengatakan bahwa KAI perlu berhenti menyakiti sang lady. Ia berdiri di antara mereka berdua dan melihat dia bisa menggunakan sihir. KAI segera menyadari dia bukan pelayan biasa. KAI bertanya di pihak siapa dia dan Morris menjelaskan bahwa dia turun tangan tepat karena dia berada di pihak KAI. Morris kemudian bertanya apakah jiwa di tubuh KAI benar-benar milik Liam Hill. Meminta penjelasan. Baik dia dan Bridget dengan sabar menunggu saat KAI setuju untuk menceritakan semuanya kepada mereka. KAI menjelaskan semuanya dengan Morris dan Bridget sangat terkejut mendengarnya. Dan ketika Bridget menyadari dia benar-benar mencuri kekuatan anginnya, dia membungkuk dalam permintaan maaf yang mendalam, mengatakan dia tidak ingat melakukannya, tetapi masih ingin dia memaafkannya. Dia mulai menangis, mengatakan dia akan mengembalikan kekuatannya. Mendengar ini, KAI menyeringai dan mengatakan tentu saja dia akan mengambil kembali kekuatannya, tetapi dia tidak akan berhenti di situ. Dia menghabiskan 1 milenium disiksa oleh Calamity Demon, jadi dia akan membalas dendam pada orang-orang yang mengkhianatinya. Dia memberitahu Bridget dia seharusnya tidak menyembuhkannya, dan bahwa dia tahu dia berpura-pura tidak ingat apa-apa hanya untuk menghindari balas dendamnya. Namun, dia memutuskan untuk memastikan dia mengingat masa lalunya sebelum menghukumnya. Dia memutuskan untuk menggunakan pembacaan pikirannya untuk memeriksa apakah dia berbohong. Tapi pelayan itu menginterupsinya. Lagi, mengatakan bahwa KAI hanya memiliki sihir es yang lemah, yang mengingatkan KAI bahwa ya, tubuh ini pada dasarnya payah. Dia bahkan tidak bisa mengambil kembali kekuatan angin darinya. Jadi, dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat terlebih dahulu dan kemudian membalas dendam. Pelayan itu menyuruhnya beristirahat dan mengatakan bahwa dia tahu sihir membaca pikiran sehingga dia bisa membantu KAI. Tetapi KAI segera menolak, mengatakan bahwa yang terkuat tidak pernah mengandalkan bantuan orang lain. Dia meninggalkan ruangan mengatakan dia akan pergi untuk sementara waktu dan mulai melatih sihirnya segera.
Dan pelayan itu kagum pada betapa kuatnya kemauan Kai. Dia meninggalkan makanan, menjelaskan bahwa itu adalah hidangan spesial yang membantu menstabilkan sihir, tetapi Kai terus berlatih dan mendorong tubuhnya lebih banyak lagi. Menguasai membaca pikiran dan penyerapan kemampuan dalam waktu kurang dari 2 hari dan kemudian melihat makanan yang ditinggalkan pelayan untuknya. Kemudian ingatan lain muncul di mana dia ingat Kai kembali ke rumah babak belur dan memar, meminta maaf kepada Morris karena lemah dan mengatakan bahwa jika Morris ingin meninggalkannya, dia akan sangat mengerti. Tapi pelayan itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah pergi, hampir mencapai tingkat butler hip Alfred Penyor. Kembali ke masa sekarang, Kai duduk untuk memakan makanan dan memutuskan untuk istirahat sejenak setelah dia selesai makan. Beberapa saat kemudian, dia melihat pintu terbuka dan melihat noda darah di lantai. Dia menciumnya dan masuk hanya untuk menemukan Morris tergeletak di tanah. Kai mengangkatnya, bertanya apa yang terjadi dan melihat matanya terluka. Kai memutuskan untuk menyembuhkannya. Segera dan menyadari tubuh ini belum memiliki sihir penyembuhan. Dia memberitahu Morris bahwa dia akan memanggil penyembuh dan kita melihat seorang dokter menggunakan sihir penyembuhan pada Morris. Beberapa saat kemudian, dokter menjelaskan bahwa dia melakukan apa yang dia bisa dan akan memakan waktu sebulan bagi Morris untuk pulih sepenuhnya. Sekarang, Kai bertanya tentang mata Morris dan dokter mengatakan sangat tidak mungkin dia akan pernah melihatnya lagi. Kai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membantunya karena dia bahkan tidak merasakan penyusup itu. Setelah dokter pergi, Morris meminta maaf kepada Kai karena membuatnya khawatir, tetapi Kai hanya bertanya siapa yang menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Kai mencapai rumah lain dan mengaktifkan lingkaran sihir penyerapan mantranya, mulai menyeduh segalanya seperti dia adalah model OnlyFans. Di dalam rumah, Joshua sedang makan, tetapi tiba-tiba menumpahkan airnya karena terkejut, berteriak, "Apa yang sedang terjadi?" Pelayannya mengatakan gerbang rumah sudah hilang, dan saat dia melihat keluar jendela, dia melihat bahkan dindingnya hancur. Pelayannya berteriak bahwa mungkin seseorang menyerang mereka, dan Joshua bertanya-tanya apakah itu saingan politik ayahnya dan musuh yang dia buat sepanjang hidupnya. Dia menjadi takut dan berteriak agar para penjaga datang ke ruangan ini di pintu masuk juga. Saat tiba-tiba Kai muncul, mengatakan dia di sini untuk Joshua dan bukan penjaganya. Pasukan preman berjas bergegas ke Kai dengan Joshua berteriak agar mereka membunuhnya. Tapi Kai hanya memanggil dinding es yang memblokir semua serangan mereka dan bahkan menusuk sebagian besar dari mereka. Joshua menggunakan sihir apinya, tapi Kai dengan santai memblokir itu juga. Sambil perlahan berjalan menuju Joshua, Brias jatuh ke tanah, memohon pelayannya untuk menyelamatkannya. "Maksud saya, mereka baru saja melihat pengawal Anda bertemu Tuhan. Mereka tidak akan melakukan." Adik kecil Kai tertawa, mengatakan, sepertinya tidak ada yang membantunya. Dan Joshua menangis saat Kai mulai menggunakan sihirnya, bertanya apakah dia tahu mengapa dia di sini. Setelah Joshua mengatakan tidak, Kai menyuruhnya berhenti berbohong, dan memberinya kesempatan lain untuk mengatakan yang sebenarnya, menjelaskan bagaimana, berkat posisi politik ayahnya, Joshua pikir dia bisa lolos dari apa saja, bahkan menyakiti pelayannya. Tapi Kai tahu bahwa Joshua sendiri tidak mungkin menyakiti Morris. Jadi dia bertanya siapa lagi yang bersamanya saat dia akan mengubah Joshua menjadi bajak laut dengan mencabut matanya. Kai berteriak sekali lagi bertanya siapa yang ada di sana bersamanya, dengannya. Dan Joshua berubah menjadi kecil yang memohon belas kasihan dan berteriak bahwa itu adalah Pangeran Keit. Mendengar nama ini lagi membuat Kai bertanya-tanya siapa pria ini saat dia bertanya kepada Joshua apakah Keit membenci Kai. Bro menangis dari setiap lubang di tubuhnya, berteriak bahwa dia tidak bisa mengatakan lebih banyak atau dia akan mati. Jadi Kai memanggil Pakues lain, mengatakan bahwa sayangnya itu tidak cukup. Informasi baginya untuk memaafkan Joshua, terutama karena Morris kehilangan matanya selamanya. Ditambah lagi, dia tidak datang ke tempat Joshua hanya untuk informasi. Dan Joshua akan mengalami dehidrasi karena semua tangisan, memohon Kai untuk berhenti. Kai bertanya apakah dia pernah mendengar pepatah, mata ganti mata. Saat dia mendorong esnya jauh ke dalam rongga mata Joshua, hampir menggelitik otaknya. Beberapa saat kemudian, Kai kembali menunjukkan kepada Morris mata yang dia dapatkan untuknya, mengatakan, ini adalah piala balas dendam. Tapi Morris memohon padanya untuk menguburnya saja di halaman. Saat kita melihat Kai bahkan memulai kebun kecilnya sendiri yang disebut Spoils of War. Pelayan itu terkejut bahwa Kai melakukan ini, tetapi Kai mengatakan dia baru saja memulai, yang membuat Morris semakin terkejut. Dia bertanya apakah Morris ingat siapa yang menyerangnya. Juga bertanya, jika nama Keit terdengar asing. Morris tetap diam, dan Kai berpikir dia pasti kenal pria Keit ini. Tetapi Morris mengatakan dia tidak ingin balas dendam dilakukan pada pria itu. Kai tidak peduli apa yang diinginkan Morris, tetapi Morris memberitahu dia bahwa tidak masuk akal bagi Kai untuk membalas dendam alih-alih dia. Kai mengatakan dia berhutang budi pada Kai sebelumnya, jadi dia menghabisi musuh-musuhnya. Itulah mengapa dia berencana membuat mereka semua menderita. Dia memberitahu Morris bahwa pria Keit ini mungkin membunuh Kai sebelumnya juga. Saat kita kembali sedikit ke saat Joshua matanya dioperasi, memohon kepada Kai untuk belas kasihan dan untuk mengampuninya. Kai mengatakan bahwa mengambil matanya adalah semua yang dia inginkan. Tetapi sebenarnya, bukankah Joshua yang membius Kai beberapa minggu yang lalu, yang membunuh pria itu? Joshua memohon padanya untuk berhenti, mengatakan dia diperintahkan untuk melakukannya. Dan Kai bertanya
apakah Keit adalah orang yang mengeluarkan perintah? Joshua ragu-ragu, tetapi mengakui itu adalah Keit, jadi Kai membiarkannya untuk saat ini. Dia memberitahu Morris bahwa dia perlu berbicara dengan Keit demi Kai sebelumnya. Dan mendengar bahwa Kai dibius dan dibunuh benar-benar mengejutkan Morris karena selama ini dia menyerah kepribadian Liam dan Kai berubah hanya sementara. Tapi tidak, Kai menjelaskan bahwa Kai sebelumnya dibius dan dibunuh dan itulah mengapa jiwa Liam masuk ke wadahnya. Saat dia menjelaskan bahwa satu tubuh hanya bisa menampung satu jiwa, Morris mulai menangis setelah menyadari tuannya telah pergi. Mengatakan Kai selalu lembut dan baik dan tidak peduli seberapa dirundung dia selalu peduli pada orang lain. Morris memohon kepada Kai untuk membalaskan dendam Kai sebelumnya karena membunuh sesuatu. Seperti ini tidak akan pernah bisa dimaafkan. Dengan Kai mengonfirmasi bahwa itu selalu menjadi niatnya. Saat Kai pergi ke sekolah keesokan harinya, para murid memperlakukannya seperti wabah dan lari ketakutan. Dia melihat sekelompok dari mereka berbicara tentang guru Pierce dan dia mendekati Bridget saat murid-murid lainnya menjauh ketakutan. Dia menyuruhnya mengikutinya dan ketika mereka sampai di luar, dia memberitahu dia sudah waktunya baginya untuk membaca pikirannya. Dia tidak percaya dia belajar membaca pikiran begitu cepat karena rata-rata butuh waktu sekitar 3 bulan untuk mempelajari mantra semacam itu. Dia mengatakan dia juga belajar penyerapan kemampuan, jadi dia akan mengambil sebenarnya adalah mantra penyerapan. Dia mengatakan sudah waktunya baginya untuk mengindik sekarang dan menyentuh dahinya saat kemampuannya diaktifkan. Dia melihat semua ingatannya tumbuh dan juga sangat dekat dengan Kai sebelumnya. Namun, dia tidak menemukan ingatan tentang Violet di benaknya. Dan saat dia membuka matanya, Kai mengatakan dia lolos untuk saat ini. Dia senang mendengarnya, tetapi dia menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki kemiripan yang menakutkan, tetapi mereka bukan orang yang sama. Dia bahkan memberitahu dia bahwa dia tidak akan mengambil kemampuannya, tetapi dia mendengar nama itu, Bridget menghentikan Kai, mengatakan dia tidak boleh menyentuh Keit atau dia akan dibunuh 100%. Kai mengatakan dia tidak takut pada siapapun, tetapi Bridget menjelaskan bahwa Keit sangat kejam dan merupakan penguasa sihir cahaya yang kuat yang sebelumnya milik Raja Prajurit Cahaya. Dan sihir es lemah, Kai tidak memiliki kesempatan melawan Keit. Kai menyeringai, mengatakan dia mungkin benar. Mendengar ini, mengejutkan Bridget karena Kai secara harfiah mengakui dia melakukan misi bunuh diri, tetapi kepercayaan diri yang dia pancarkan membuatnya tersipu. Bel sekolah berbunyi, menandakan istirahat makan siang, dan Kai hanya berjalan pergi, mengatakan dia harus makan. Bridget terkejut lagi karena mereka sedang melakukan pembicaraan serius, tetapi Kai memprioritaskan makanan di atasnya. Tapi sikap misterius ini membuatnya lebih tertarik padanya saat kita melihat dia mengikutinya. Mereka makan siang bersama dengan Kai, bertanya mengapa dia menatapnya. Dia tersipu dan kehilangan kata-kata. Tapi Kai kemudian mengatakan itu tidak masalah dan bertanya di mana dia bisa menemukan Keit. Dia menjelaskan bahwa dia juga seorang murid di sini, tetapi hampir mustahil untuk bertemu dengannya karena dia adalah murid istimewa dan berada di zona yang berbeda dari akademi. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah melalui pintu masuk yang berbeda yang dijaga ketat yang membingungkan Kai karena itu masih hanya gerbang sekolah. Dia menjelaskan bahwa murid-murid istimewa adalah anak-anak bangsawan yang kuat. Tapi Kai bertanya mengapa tidak menunggu Keit setelah sekolah. Kemudian Bridget mengangguk, mengatakan itu bahkan lebih sulit karena dia selalu bersama pengawalnya. Jadi tidak ada yang bisa berbicara dengannya, terutama bukan Kai. Kai bertanya mengapa, dan dia menjawab bahwa dia memiliki perintah penahanan terhadap keluarga kerajaan. Dia bertanya-tanya mengapa itu terjadi karena dia juga dari keluarga kerajaan. Tetapi Bridget menjelaskan bahwa dia bukan anak biologis raja. Ayah kandung Kai adalah kakak laki-laki raja yang dituduh berkhianat karena mencoba membunuh mantan raja, kakek Kai. Dia dieksekusi untuk itu dan ibu Kai melakukan gantung diri setelah itu juga. Itulah mengapa paman Kai mengadopsinya. Tapi istrinya, sang ratu, tidak pernah menyukainya. Dia mengirim Kai jauh dari istana untuk kontak buruk dengan keluarga kerajaan dan benar-benar mencabut hak suksesi tahtanya. Jadi jika dia melanggar perintah penahanan, dia akan dijebluskan ke penjara. Jadi Kai berpikir tentang apakah dia bisa menemukan celah hukum untuk sampai ke Keit secara legal. Bridget juga berpikir sejenak, mengatakan bahwa kepala sekolah bisa memberinya izin khusus, tetapi Kai tahu satu-satunya izin yang dia dapatkan dari kepala sekolah adalah dikeluarkan dari akademi. Dia memutuskan untuk menemukan pengaruh padanya dan bertanya kepada Bridget di mana dia bisa menemukan kepala sekolah. Kai menuju ke pintu masuk akademi khusus dengan semua murid menyingkir dari jalannya. Terkejut dan bingung dengan apa yang dia lakukan, Kai memberitahu Bridget dia akan menemukan kepala sekolah dan bernegosiasi dengannya karena pria seperti dia pasti punya kotoran. Bridget setuju bahwa kepala sekolah terlihat seperti penjahat dan menyuruh Kai untuk sedikit bersabar karena dia akan memeriksanya. Kai tidak mengerti mengapa dia membantunya, tetapi rona merahnya memberikannya. Dia naksir Broku, yang bahkan tidak menyadarinya, tetapi dia menerima bantuannya saat dia benar-benar menyuruhnya untuk tolong gunakan dia. Ya, Kai tidak mempercayai Bridget sama sekali, jadi itulah mengapa dia di sini untuk menggali sendiri. Dia menuju pintu masuk akademi khusus yang dijaga oleh 2 penjaga dan segel sihir. Kai segera mengerti bahwa ini adalah segel sihir tingkat tinggi, dan tidak mungkin dia bisa mematahkannya dengan kekuatan tubuh ini saat ini. Kereta tiba-tiba bergegas melewatinya, dan Kai segera merasakan aura
orang di dalamnya dan yakin itu adalah S1 MCHE Pronunciation Grade. KAI sangat gembira menemukan reinkarnasi S1 MCHE Pronunciation Grade begitu mudah. Dia harus memikirkan rencana, meskipun karena dia melihat 3 penjaga lagi. Dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi dia tidak bisa mematahkan segirnya. Segel itu bersinar biru saat kereta mendekatinya. Kemudian memindai kereta dan setelah memastikan bahwa murid istimewa ada di dalamnya, pintu terbuka bagi mereka untuk masuk. Para penjaga mengeluarkan senjata sungguhan. Dan apa yang terjadi dengan cermin sihir di sini? KAI memutuskan untuk meninggalkan mereka untuk saat ini. Saat adegan beralih ke pria di kereta, menatap KAI juga. Dia punya beberapa tas yang meneteskan darah bersamanya. Saat kita melihat dia meninggalkan kereta dan memasuki akademi dengan jejak darah di belakangnya. Dia pergi ke kantor eksekutif Dewan Siswa dan masuk di mana seorang pria misterius bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak kompeten itu dan memanggil pria itu sebagai S1 MCHE Pronunciation Grade. S1 MCHE Pronunciation Grade menjelaskan bahwa itu adalah nama lamanya. Nama barunya adalah Magnar saat dia membanting tas-tas itu sambil memanggil pria ini sebagai bosnya dan mengatakan bagaimana mereka menyelidiki orang-orang yang memicu permainan keturunan Liam dan mereka semua mengatakan KAI melawan dengan kekuatan yang benar-benar baru. Bos bertanya apakah itu berarti Liam benar-benar memasuki tubuh KAI dan S1 MCHE Pronunciation Grade menjawab bahwa dia bahkan melihat Liam berdiri di dekat pintu masuk yang berarti dia mendekati mereka. Bos menyeringai mengatakan bagaimana Liam akhirnya kembali sehingga mereka bisa meniksanya lebih banyak lagi dan itu akan lebih mudah karena dia tidak punya kekuatan sekarang. Seorang gadis yang wajahnya juga disembunyikan tapi tidak apa-apa karena fitur yang paling penting tidak menjelaskan bagaimana dia tidak sabar menunggu mereka menginjat-injat Liam lagi. S1 MCHE Pronunciation Grade mulai tertawa memikirkan melihat Liam menderita lagi. Beberapa hari berlalu saat Brigade memberitahu KAI bagaimana dia mendapat info tentang kepala sekolah dengan murid lain bingung mengapa wanita seksi seperti Brigade berbicara dengan KAI. KAI menatap mereka yang membuat mereka membuang kotoran di celana mereka. Dia bertanya kepada Brigade tentang info tersebut dan dia dengan senang hati mengatakan bagaimana kepala sekolah adalah pelanggan tetap di klub tertentu dan jujur saya sangat mengerti pria itu tapi masalahnya adalah pria itu sudah menikah. Brigade bertanya apakah dia melakukan dengan baik tetapi KAI berpikir itu tidak cukup baik karena pria dengan status pasti memiliki banyak gadis karena Brigade tidak percaya. Melihat KAI lulus dari sekolah Henrutati, KAI berpikir bagaimana memata-matai kepala sekolah saat berada di klub bisa mendapatkan kotoran. Tapi Brigade mengatakan bagaimana mereka masih di bawah umur dan tidak bisa masuk ke klub. KAI menghela napas karena meskipun Brewu sudah lebih dari 1000 tahun, dia sekarang berada di tubuh anak kecil. Tapi dia mendapat ide cerdas bagi mereka untuk menyamar sebagai orang dewasa. Malam itu, Morris menyapa Brigade saat dia akan mengirim saya ke penjara karena gaun itu. Morris membawanya masuk saat mereka menuju melewati rumah menuju kamar KAI. Morris mengetuk pintu dan ketika mereka masuk, KAI akan mengirim saya ke penjara karena setelan itu. Bahkan Brigade kesulitan menahan diri saat KAI dengan santai menyuruhnya berhenti melamun. Dia memalingkan muka dengan rona merah di wajahnya dan KAI memberitahunya dia terlalu kekanak-kanakan untuk misi mereka malam ini. Morris mengatakan bagaimana dia berusaha keras untuknya malam ini, tapi KAI tidak peduli karena misi mereka adalah terlihat seperti orang dewasa malam ini. Dia menjelaskan bagaimana dia hanya terlihat seperti gadis sekolah dengan gaun dan berjalan. Keluar mengatakan dia akan pergi ke klub sendirian. Pemerasan emosional yang terbaik. Brigade mengeluarkan suara renyekan dengan KAI mengatakan bagaimana itu tidak mengubah apapun. Dia kemudian melihat pisau di atas meja dan dengan cepat mengambilnya dengan KAI bertanya apa yang akan dia lakukan saat dia memotong gaunnya karena tidak ada yang membuat Anda terlihat seperti orang dewasa seperti terlihat seperti. Bahkan KAI terkejut dengan ini, tetapi dia memuji kecerdikannya, lalu meraih rambutnya dan membiarkannya tergerai. Mengatakan dia terlihat lebih menakjubkan seperti ini. Dia akan meledak karena malu, tetapi dia memberitahunya sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mereka sampai di klub dengan Brigade menjelaskan bagaimana kepala sekolah mungkin ada di dalam sekarang. KAI melangkah keluar dan memberikan tangan kepada Brigade saat dia tersipu lagi, tetapi berpikir bahwa dia tidak bisa bingung karena gadis dewasa setidaknya memiliki 300 orang, jadi dia perlu bertindak seperti itu. Dia meraih tangannya saat mereka masuk. KAI memeluknya, dan ketika mereka mencapai penjaga keamanan, dia menyuruh mereka menunjukkan ID mereka karena mereka bukan pelanggan tetap. Kita melihat bahwa sebelum meninggalkan rumah KAI, Brigade memberinya ID palsu di mana namanya adalah Clint Tyler. KAI tidak yakin apakah ini akan benar-benar berhasil dan bertanya kepada Brigade bagaimana dia mendapatkannya. Saat dia menjelaskan bagaimana ayahnya memiliki koneksi, KAI segera bertanya-tanya siapa ayahnya dan bertanya lebih banyak tentang dia. Kembali ke masa sekarang, penjaga keamanan memberitahu mereka bahwa mereka bisa masuk. Mereka masuk dan melihat orang-orang minum dan berjudi saat Brigade melihat sekeliling mencoba menemukan kepala sekolah. Dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Tetapi KAI menyuruhnya untuk santai karena dia terlihat sangat mencurigakan seperti itu. Dia mengatakan sepertinya kepala sekolah tidak ada di sini. Tetapi KAI tidak mengalihkan pandangannya dari pintu besar di ujung ruangan. Dia bertanya apakah dia pikir kepala sekolah ada di sana. Dan KAI menyuruhnya untuk terus menonton pintu itu. Mereka melihat dua orang
akan memasukinya, tetapi pertama-tama memamerkan kartu VIP mereka saat KAI menjelaskan bahwa untuk masuk ke sana, mereka mungkin memerlukan kartu keanggotaan khusus karena tidak peduli eranya, mereka akan selalu menyembunyikan perbuatan jahat mereka. Bridget bertanya bagaimana mereka akan masuk karena memasukkan kartu VIP akan hampir mustahil. KAI menjelaskan bahwa mereka tidak membutuhkannya karena pintunya tidak terkunci. Jadi, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengalihkan perhatian penjaga sebentar dan masuk. Bridget bertanya bagaimana dan KAI menyuruhnya dengan menggunakan sihir. Konyol. Dia mengarahkan tangannya ke bawah dan mengirim gelombang sihir biru melalui lantai yang membekukan meja di kejauhan membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak percaya es muncul dari ketiadaan dan Bridget melihat ini memuji KAI karena menggunakan sihirnya tanpa orang lain menyadarinya. Penjaga itu berlari menuju meja yang membeku dan KAI memberitahu Bridget bahwa mereka harus bergerak sekarang saat mereka dengan cepat menyelinap melewati keributan ke bagian VIP. Mereka melihat itu adalah ruangan bawah tanah dan saat mereka berjalan turun, Bridget berkomentar tentang bagaimana itu cukup jauh di bawah tanah. Mereka mencapai ruangan itu dan KAI memperingatkannya untuk tetap waspada saat mereka berjalan melalui aula merah raksasa. Dia bertanya apakah dia bisa melihat kepala sekolah di mana saja, dan mulai berjalan pergi agar mereka tidak terlihat terlalu mencurigakan. Di sini, orang-orang melakukan hal-hal yang lebih dewasa seperti heroin dan tari telanjang. KAI tidak menyukai tempat ini, tetapi senang karena menemukan kepala sekolah di sini akan berarti mereka akan menemukan kotoran padanya 100%. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari balik sudut, dan itu adalah dua penjaga yang berbicara. Salah satunya adalah pria yang menjaga pintu depan. Bridget bertanya apakah mereka mencari mereka. Saat KAI melihatnya semakin dekat dan mengatakan mereka mungkin saja. Dia bertanya-tanya apakah mereka harus menangani ini dengan tenang atau tidak, dan Bridget memohon untuk opsi pertama. Jadi KAI menyeringai dan menciumnya dan dia tidak mendorongnya. Mereka mulai berciuman, tetapi KAI hanya mengawasi penjaga dan menjauh dari Bridget segera setelah dia pergi. Dia mengatakan mereka perlu menemukan kepala sekolah, tetapi dia sedih karena penjaga tidak mulai berdiri di samping mereka sekarang. Dia bertanya kepada Bridget mengapa dia semua merah, seolah-olah dia tidak baru saja menciumnya. Menjadi gadis yang polos, dia mengatakan dia baru saja menciumnya. Jadi itulah mengapa KAI melakukan sedikit lebih banyak manipulasi emosional, menyebutnya anak kecil dan berjalan pergi, menyuruhnya bergegas. Mereka berpisah untuk menjelajahi kedua ujung koridor dengan KAI menyuruhnya berteriak jika dia dalam masalah. Saat Bridget berjalan pergi, dia mencoba tenang setelah ciuman itu, tetapi dia tidak bisa menghilangkannya dari pikirannya. Dia mencoba melupakannya karena itu tidak berarti apa-apa baginya. Saat dia mencapai ruangan yang benar-benar kosong, adegan kembali ke KAI yang juga mengintai beberapa ruangan, tetapi tidak ada tanda-tanda kepala sekolah. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan dan mengenalinya sebagai Bridget. Kita melihat seorang pria berpakaian bayi mencoba disusui olehnya. Dia mencoba mendorongnya pergi, tetapi dia membantingnya ke bawah, mengatakan, "Mommy, bayi lapar." Dia menjelaskan bagaimana dia datang ke ruangan ini karena dia ingin menyusui. Bridget berteriak padanya untuk berhenti, tetapi KAI tahu tamparan bekerja lebih baik untuk menghentikan orang mesum. Dia mengirim pria itu terbang dan bertanya kepada Bridget apakah dia baik-baik saja, menawarkan tangannya untuk berdiri. Dia memberitahu dia seharusnya menggunakan sihir untuk meledakkan pria itu, dan lupa dia bisa menggunakan sihir membuatnya menyadari dia hanya menahan KAI kembali. KAI memberitahu dia normal untuk membeku saat diserang oleh orang mesum dan bahwa dia tidak menahannya kembali. Ini membuatnya tersipu, tetapi KAI memeriksa pria itu dan melihat sesuatu yang aneh. Dia mendekatinya dan melepas topengnya, yang mengonfirmasi kecurigaannya bahwa pria ini adalah kepala sekolah. KAI memberitahu dia telah mencarinya, tetapi pria itu tidak mengenali mereka berkat topeng gaya Superman Clark Kent profesional mereka. KAI mengatakan mereka adalah murid di akademinya dan bertanya bagaimana perasaannya tentang itu. Bru mulai tersipu dalam kostum bayinya dan sebelum dia bisa bicara, KAI memotongnya, mengatakan dia akan melaporkan ini ke orang tua. Kepala sekolah memohon padanya untuk tidak melakukannya saat KAI mengaktifkan sihir esnya dan membukukan pintu masuk ke ruangan. Kepala sekolah mendidio ketakutan, memohon mereka untuk berhenti, mengatakan dia akan melakukan apa saja. Ini persis apa yang diinginkan KAI saat dia mengatakan dia perlu masuk ke area khusus akademi. Tapi kepala sekolah segera menjawab bahwa itu tidak mungkin dan KAI memerasnya lagi, mengatakan dia akan melaporkan ini ke orang tua. Kepala sekolah menyerah dan mengatakan dia akan memberinya izin. Dan KAI menjadi individu yang sopan, berterima kasih padanya. Tiba-tiba, api meledak dari balik dinding esnya, dan KAI segera mengenalinya sebagai S1MC High Pronunciation Grade saat dia mendapatkan kilas balik ke saat mereka berdua bersiap untuk pertandingan sparring. S1MC High Pronunciation Grade tahu dia akan dihajar, tetapi masih ingin sparring. Jadi, KAI menyiapkan sihirnya, dan S1MC High Pronunciation Grade menyerang dengan sihir apinya. KAI memblokir serangannya dengan mudah dan mendorongnya mundur, membantingnya ke dinding. Dengan S1MC High Pronunciation Grade nyaris selamat dan mengatakan KAI terlalu kuat. KAI menjelaskan bahwa sihir api milik dirinya sebelumnya juga dan dia tahu hanya ada satu orang yang menginginkan kekuatan ini lebih dari apapun lainnya. Saat dinding es pecah, S1MC High Pronunciation Grade masuk, mengatakan dia sangat ingin bertemu dengan KAI lagi. Kepala sekolah segera mengenali seragam akademinya, tetapi tidak mengerti mengapa dua muridnya bertengkar. Kepala sekolah memutuskan untuk menggunakan pria berambut merah itu sebagai bantuannya saat dia berlari menuju S1MC High Pronunciation Grade dan memerintahkannya untuk menghentikan
pelanggar ini, menjanjikan hadiah besar jika dia mematuhinya. S1 MCHI Pronunciat yang Gradi mengabaikannya dan ini membuat kepala sekolah takut yang melihat S1 MCHI Pronunciat yang Gradi dan melihat bahwa dia marah. S1 MCHI Pronunciat yang Gradi berteriak bahwa tidak ada yang bisa memerintahnya dan mengirim mantra api ke kepala sekolah. Pria itu benar-benar terbakar hidup-hidup dengan KAI dengan tenang melihatnya mati. Brigade berteriak bahwa mereka harus menyelamatkannya, tetapi KAI menghentikannya, mengatakan, sudah terlambat sekarang. Dia menjelaskan bahwa itu bukan api biasa dan itu membunuh siapapun yang disentuhnya secara instan karena itu adalah api neraka. Tubuh kepala sekolah yang hangus jatuh saat Brigade mendapatkan PTSD yang terjamin. KAI bertanya kepada S1 MCHI Pronunciat yang Gradi bagaimana rasanya menggunakan kekuatan curian, dan S1 MCHI Pronunciat yang Gradi mulai tertawa seperti orang gila, mengatakan rasanya luar biasa, menjelaskan bahwa setiap orang yang mendapatkan sebagian kekuatannya bersenang-senang dan bahwa mereka telah menunggu begitu lama untuk berterima kasih kepada KAI untuk itu. Dia bertanya kepada KAI bagaimana rasanya dirusak oleh Calamity Demon, dan mendengar ini membuat Brigade semakin khawatir tentang KAI. S1 MCHI Pronunciat yang Gradi mengejeknya lagi, mengatakan bahwa hanya mendengar nama iblis itu membekukannya ketakutan, tetapi KAI tetap diam, yang membuat S1 MCHI Pronunciat yang Gradi kesal dan dia berteriak padanya untuk bicara. Jadi KAI menyebutnya menyedihkan dan mengatakan S1 MCHI Pronunciat yang Gradi tetap sama. Anjing tidak sabar seperti sebelumnya. Ini membuat Margaret Le marah saat KAI mengejeknya kembali mengatakan dia tidak melatihnya dengan baik. Margaret Le berteriak marah dan memanggil pedang merah mengatakan sudah waktunya bagi KAI untuk mati oleh kekuatannya sendiri. Dia mengirim serangan berapi-api sementara KAI dengan tenang menunggunya. Suhu naik dengan cepat saat Magro berpikir KAI bodoh karena berpikir dia memiliki kesempatan. Dia mengingat saat mereka melawan iblis naga dengan KAI menyuruh mereka bertindak sebagai umpan agar dia bisa menyelesaikannya saat iblis itu terganggu. Magli keberatan dengan perintah KAI, tetapi KAI mengatakan dia akan menanganinya dengan atau tanpa dia. Dia bergegas menuju iblis, meninggalkan partinya untuk mengalihkannya. Dan saat mereka menarik perhatiannya, KAI menyerangnya dari belakang. Iblis menggunakan serangan napas api yang kuat meledakkan tanah. Margaret Le kemudian melakukan serangan balik karena dia tidak ingin mematuhi perintah KAI untuk menjadi pengalih perhatian. Jadi, dia melompat tinggi dan membanting pedangnya ke kulit baja iblis yang benar-benar meniadakan serangan Margaret Le. Iblis itu kemudian meninjunya begitu keras, Bro akan keguguran jika dia hamil. Dia membanting ke tanah dan tepat saat iblis itu hendak menghabisinya dan melahapnya hidup-hidup, Liam muncul dengan pedang berapi, membelah iblis itu menjadi dua dengan tebasan cepat. Liam berujar bahwa monster itu terlalu lemah, yang sontak membuat semua gadis tersipu malu. Saat Magreo kembali sadar, Mima yang menjaganya memanggilnya pecundang karena tak pernah mendengarkan Liam dan hampir mati setiap saat. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui level Liam karena Magreo benar-benar sampah, jadi dia sudah muak bersikap manis padanya. Magru bertanya apakah Liam mengatakan sesuatu padanya, tetapi dia menepisnya dengan kasar, mengatakan bahwa Magru terlihat semakin menyedihkan karena menanyakan hal seperti itu. Dia beranjak pergi, menyuruhnya memohon pengampunan pada Liam, meninggalkan Magreto dengan hati yang hancur dan haus akan pembalasan dendam. Kembali ke masa kini, Magr menerjang ke arah KAI untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. KAI menggunakan mantra perisai esnya untuk menahan serangan itu saat Magr menghantam perisainya, berteriak bahwa mantra level rendah seperti itu tidak bisa menghentikannya sekarang. Dia melancarkan serangan lain dan mengirimkan berbagai serangan dari segala sisi, mendesak KAI mundur, namun KAI berhasil menahannya. Brigade merasa khawatir, tetapi KAI menyuruhnya untuk menjauh, mengatakan akan lebih aman jika dia tetap di sisi. Magle berteriak bahwa KAI tidak punya waktu untuk mengobrol dan berhasil melukai KAI, memaksanya mundur serta mengejek bahwa dia terlalu lambat. Dia melancarkan serangan membabi buta lainnya yang nyaris dihindari oleh KAI saat Magreto mengejek bahwa gerakan KAI semakin melambat. Mato tenggelam dalam kegilaan, berteriak bahwa inilah saatnya menggulingkan Raja Liam saat dia memanggil pusaran api yang langsung dinetralkan sepenuhnya oleh perisai KAI. Magreto tidak percaya akan hal ini saat KAI berkata bahwa dia sudah mendapatkan waktu yang sempurna sekarang, membuat Magretle semakin tidak percaya. Dia bergegas untuk serangan lainnya, berpikir bahwa tangkisan sebelumnya hanyalah keberuntungan, tetapi KAI menjelaskan bahwa dia bisa terus mencoba selamanya. Dia tidak akan pernah bisa mendaratkan satu pukulan pun lagi. Dia menangkis serangan Magretle lagi, namun kali ini memanggil pedang es yang digunakannya untuk menghantam langsung ke arah Magili yang menyadari ada lubang baru di tengah dadanya. Dia melangkah mundur, berjuang untuk bertahan hidup tetapi jatuh berlutut, tak percaya sihirnya dinetralkan seperti itu, terutama oleh sihir es tingkat rendah. Dia bertanya bagaimana bisa saat KAI menghinanya karena masih lemah, bahkan setelah memiliki keunggulan waktu 1200 tahun darinya. Mato menangis karena tidak bisa menerima ini saat KAI bertanya apakah rasa rendah diri yang menyedihkan itu adalah alasan dia mengkhianatinya bertahun-tahun yang lalu. Kita dibawa ke kilas balik lain saat saudara perempuan Mato menjilat pantat Liam, yang hanya menepisnya karena terlalu menjengkelkan. Dia bertanya apakah Liam malu untuk merayunya, tetapi dia hanya menyebutnya sebagai bocah nakal yang terus memuntahkan omong kosong. Dia bertanya bagaimana kabar
Magro, yang membuat Mima cemburu. Dia berbalik, seperti anak kecil yang sedang tantrum, mengatakan dia tidak tahu, dan Lim bertanya bagaimana mungkin karena seharusnya dialah yang mengurusnya. Dia bertanya apakah dia tidak membawakan Magle makanan beberapa hari terakhir ini. Namun Mimina, ia masih marah, mengatakan bahwa dia tidak akan mati hanya karena melewatkan 1 atau 2 kali makan. Dia memberitahu Liam bahwa dia terlalu terobsesi dengan Magdao, lalu menekan dadanya ke perut Liam sambil menatap dengan mata bulat, besar, dan indah itu ke arah Liam, mengatakan bahwa dia bisa memuaskannya jauh lebih baik daripada Magreti. Dia bilang Liam hanya perlu mengakui kalau dia menyukainya. Namun Liam menghela napas, mengatakan mereka berdua hanyalah beban. Tapi setidaknya kepribadian Margaret Lee tidak busuk seperti kepribadiannya. Dia berpikir mungkin Liam menyukai sesama jenis saat tiba-tiba Margaret muncul dengan pedang di tangannya. Namun Mima mengirimkan tatapan paling dingin padanya. Dia tidak mengerti mengapa. Dan saat dia mencoba berbicara dengannya, dia hanya pergi begitu saja. Lim bertanya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dia berkata bahwa S1 MC High Pronunciate yang Grady terlalu memanjakannya. Tetapi S1 MC High Pronunciate yang Grady cemburu dan marah karena dia pikir Lim baru saja menciumnya. Lim bertanya apakah otaknya rusak sampai berpikir bodoh seperti itu. Mendengar ini, S1 MC High Pronunciate yang Grady berhenti dan meminta maaf karena bersikap lancang. S1 MC High Pronunciate yang Grady berpikir bahwa Liam tahu dia menyukai Mima dan dia tidak akan pernah mencurinya darinya. Namun, beberapa hari kemudian, S1 MC High Pronunciate yang Grady menemukan Mima menangis dan berkata bahwa Lee memaksanya, yang membuat S1 MC High Pronunciate yang Grady marah besar saat dia langsung pergi mencarinya. Tetapi Mima menghentikannya, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghentikan Liam. Dan S1 MC High Pronunciate yang Grady mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya diam dan membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia bilang dia setuju, tapi dia sudah punya rencana, dan rencananya adalah menggunakan dadanya yang besar untuk memanipulasi S1 MC High Pronunciate yang Grady agar mengkhianati Liam. Jelas saja, S1 MC High Pronunciate yang Grady memeluknya, mengatakan dia akan melakukan apa saja demi bantal-bantal itu. Saat kita melihat Mimus menyeringai jahat. Kembali ke masa kini, S1 MC High Pronunciate yang Grady mengatakan bahwa Liam telah menodai bunga Mima dan dia tidak akan pernah tunduk pada pria seperti itu. Kai mendengar ini untuk pertama kalinya dan mengatakan bagaimana dia lebih baik tidur dengan pria daripada dengan disensor kecil yang menjijikan seperti Mimina. Nah, inilah yang membuat S1 MC High Pronunciate yang Grady benar-benar murka, tetapi Kai tetap tenang, mengatakan dia tidak akan pernah menyentuhnya karena dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau dan dia tidak akan pernah memilih ranjau darat seperti dia. Kai mengatakan bagaimana karena Mimina, S1 MC High Pronunciate yang Grady mengkhianatinya, dan sekarang, waktunya baginya untuk menanggung akibatnya. Kai mengirimkan serangan sihir es ke arah S1 MC High Pronunciate yang Grady, membekukan kakinya terlebih dahulu agar dia bisa mengambil kembali sihir api neraka miliknya. Dia menggunakan mantra penyerap sihir sementara S1 MC High Pronunciate yang Grady memohon padanya untuk berhenti. Wajah pria itu berubah seperti mayat hidup karena betapa hebatnya hisapan yang baru saja dia rasakan. Saat kita melihat KI berhasil mendapatkan kembali kekuatannya, S1 MC High Pronunciate yang Grady hampir pingsan. Tetapi KI memberitahu mereka bahwa mereka baru saja memulai. Tiba-tiba, ruangan mulai runtuh saat ledakan besar terjadi di langit-langit dengan seorang gadis yang mengatakan betapa sialnya karena KI menghindari serangannya. Dia memegang palu besar dan KI langsung mengenalinya, seolah tidak jelas lagi bahwa gadis ini adalah reinkarnasi Mima. Dia berkomentar betapa senangnya melihatnya lagi dan KI menyeringai, mengatakan dia juga senang melihatnya. S1 MC High Pronunciate yang Grady bertanya apakah dia di sini untuk menyelamatkannya, tetapi gadis itu mengirim tatapan tanpa jiwa dan melompat dengan palunya yang menghantam ke bawah dengan kekuatan yang begitu besar hingga membuat Bridget takut. Namun dia hanya menghantam es di sekitar kaki S1 MC High Pronunciate yang Grady untuk membebaskannya. Mima mengangkat S1 MC High Pronunciate yang Grady seperti karung kentang, dan KI mengatakan bagaimana ini mengonfirmasi Mima adalah orang yang mencuri kekuatan-kekuatan Herculean darinya. Dia berkata bagaimana dia menyukai kekuatan ini karena itu membuatnya lebih kuat daripada anak laki-laki manapun di sini. Dia mengirimkan serangan ke arah KI, mengatakan dia tidak bisa bermain dengannya lagi karena itulah perintah yang diberikan padanya. KI menghindar dengan mudah, tetapi serangannya menghancurkan dinding di belakangnya seolah itu adalah hati S1 MC High Pronunciate yang Grady. Saat KI berbalik, dia melihat bahwa gadis itu melarikan diri, tetapi dia tidak keberatan karena setidaknya dia mendapatkan api nerakanya kembali.